di negeri Paman Sam. Ya, berikan tepuk tangan sambutan ala Hermon. Ya, Evana bersama ya anaknya Sementa. Ya, harusnya Sementa, nggak boleh ngomong Samantha, nggak boleh, itu bahasa Indonesia, saudara ya. Sementa. Ya. Haleluya. Jadi selamat datang kembali bagi Anda yang lainnya. Haleluya. Pengumuman lainnya nanti akan disampaikan kemudian. Saya pikir Bapak Sami lebih tahu detail daripada pelayanan, termasuk doa semalaman. Kemudian ada nanti ibadah jam 4 sore, jangan dilupakan. Haleluya. Ya, saya kasih pengumuman sambil nunggu, jadi mic saya bunyi gitu kan. Jadi pas. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa dalam kelemahan. Sebenarnya saya agak kurang pas dengan judul ini, tetapi inilah yang terbaik yang bisa saya pikirkan. Sebenarnya firman ini berkaitan dengan kelemahan hidup kita. Tetapi nanti saya akan jelaskan tentang kelemahan. Kelemahan bukan hanya kekurangan kita, bukan hanya apa yang tidak bisa kita lakukan, bukan hanya sesuatu yang kita tidak ahli untuk melakukannya. Tetapi kelemahan punya arti yang lebih luas daripada sekedar yang sering kali kita pikirkan. Karena itu sebelumnya saya mengajak Anda membaca ada 4 ayat yang perlu kita baca terlebih dahulu di slide yang berikutnya. Ayat yang sudah sangat familiar, saya percaya bagi Anda yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk membocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Nah, banyak bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku senang dan aku rela di dalam hal-hal yang negatif dalam hidup. Ini semua negatif, saudara. Kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Dan saya mau katakan, kelemahan itu selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kita suka memamerkan kelebihan kita, tetapi sebaliknya kita ingin menyembunyikan kelemahan hidup kita. Kita tidak mau kelemahan kita terekspos. Kita tidak mau orang lain mengetahui kesusahan hidup kita. Karena itu banyak orang terjebak dengan yang namanya pencitraan. Jadi pencitraan ini bukan hanya politisi yang melakukan. Banyak di antara kita yang pencitraan dalam hidup. Karena apa? Tidak mau terlihat miskin. Tidak mau terlihat tidak keren. Akhirnya makanya kalau Anda buka Instagram seringkali ada yang namanya ekspektasi versus realita, ya kan? Anda kepenginnya hidup dalam ekspektasi,
tetapi seringkali realitanya jauh berbeda dengan ekspektasi. Dan kita sengaja memamerkan hal-hal supaya kita terlihat keren, terlihat mengikuti perkembangan zaman. Tidak pernah susah, tidak ada cacat celah dalam hidup kita. Kita paling takut orang-orang tahu pergumulan hidup kita. Anda boleh bersembunyi di hadapan manusia, tetapi yang celaka adalah seringkali karena kita sudah terbiasa pencitraan. Dengan Tuhan pun kita pencitraan. Kita lupa bahwa Tuhan Maha tahu. Anda mau sembunyikan bangkai dalam hidup Anda, Tuhan tahu. Manusia mungkin tidak bisa cium, tetapi Tuhan tahu. Nah, yang jadi masalah, kalau kita hidupnya penuh dengan pencitraan, kita cenderung mendekat kepada Tuhan dengan cara yang sama. Kita berusaha menyembunyikan kelemahan kita. Kita berusaha terlihat kuat, terlihat kokoh di dalam hidup ini. Memang tidak ada di antara kita yang sengaja menyembunyikan kelemahan atau kesusahan. Tetapi seringkali kita malu mengakuinya. Nah, kalau Anda malu mengakuinya, itu sama saja Anda menyembunyikan pergumulan hidup Anda. Padahal menurut Rasul Paulus, apa yang dia alami, kelemahan dalam hidup kita, kesusahan dalam hidup kita lah, kebutuhan kita lah yang menarik hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita punya keperluan, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Disitulah kesempatan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Semakin kita lemah, Tuhan kita semakin kuat. Amin. Haleluya. Mari saya jelaskan sebelum masuk lebih dalam lagi apa itu kelemahan. Di slide yang berikutnya, definisi kelemahan. Ada 3 kategori minimal. Yang pertama tentunya kita tahu kelemahan secara fisik. Itu bisa berupa kesakitan, kecacatan, bisa berupa kehilangan orang yang terkasih, yang secara fisik tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Atau juga kesepian, Anda merindukan seseorang ada bersama-sama dengan Anda secara fisik. Itu kelemahan fisik. Tetapi ada juga kategori kelemahan yang kedua, yaitu kelemahan di dalam hal kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan. Ada kurang ahli di dalam, mungkin dalam komunikasi, di dalam mengelola waktu, dalam mengelola bawahan. Kalau Anda seorang pemimpin, ini kelemahan juga. Dan yang ketiga, tentunya kelemahan berbicara situasi yang sukar, situasi yang suram. Bisa berupa kekecewaan, bisa berupa suatu kemunduran dalam hidup, ataupun krisis dan perselisihan yang lain. Inilah kelemahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis 2 Korintus 12. Dan saya mau Anda definisi kelemahan ini, Anda terus ada di benak Anda sambil Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah bagian hidup kita yang selalu kita ingin sembunyikan. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu paling tertarik dengan kelemahan kita. Di bagian mana hidup kita lemah, disitulah Tuhan mau hadir. Haleluya. Karena itu kalau Anda punya pergumulan, Anda punya masalah, Anda punya kelemahan, Anda harus bersyukur, serahkan itu kepada Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan supaya Tuhan hadir, masuk di dalam pergumulan Anda. Dan kalau Tuhan menyertai Anda, Anda diberikan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Karena itu slide yang berikutnya saya membuat sebuah statement bahwa kelemahan merupakan mimbar di mana kekuatan Tuhan berdiri. Di atas kelemahan adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan dinyatakan, kehadiran Tuhan dinyatakan yang paling intens di momen-momen kelemahan Anda. Disitulah Tuhan paling terlihat. Karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan sia-siakan kelemahanmu. Bukan berarti Anda harus memelihara kelemahan Anda. Tentunya bagian hidup kita yang lemah harus kita latih supaya menjadi kelebihan kita. Minimal kita bisa mengatasinya, minimal kita bisa memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Fakta bahwa kita tidak mampu memberi ruang bagi Tuhan yang sanggup untuk melangkah masuk dalam hidup kita. Karena itu saya mau katakan, jangan buru-buru menolak situasi ataupun kondisi di mana kita tidak mampu sendiri. Jangan juga berusaha menghindar dari setiap pergumulan hidup. Ada kesukaran datang, Anda tengking kesukaran itu. Terlalu karismatik Anda. Padahal seringkali kesukaran itu diizinkan oleh Tuhan supaya Anda naik kelas. Haleluya. Itulah cara pandang kerajaan surga. Seringkali kan kalau cara pandang dunia adalah masalah itu merupakan akibat. Karena kita salah ini, salah itu, makanya muncul masalah. Tetapi di mata Tuhan, perspektif kerajaan Allah, masalah adalah sebab. Kenapa sebab? Karena masalah, Anda mengalami promosi. Karena menang dalam pergumulan, Anda naik level. Makanya masalah adalah sebab, bukan akibat. Makanya seringkali orang menyiksa diri. Orang menuduh dirinya sendiri. Aku salah apa ya? Sampai muncul masalah ini. Saya bilang kalau Tuhan izinkan masalah, belum tentu salah Anda. Anda tidak salah pun, Anda bisa masuk dalam masalah. Kalau Tuhan izinkan, kenapa? Karena Tuhan mau menyebabkan masalah ini menjadi promosi bagi Anda. Haleluya. Amin. Anda menjadi lebih dewasa. Anda menjadi lebih matang di dalam kerohanian Anda. Sehingga hidup Anda menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Karena itu jangan sia-siakan waktu di mana kita mengalami tantangan, mengalami ujian yang berat. Maksudnya apa? Jangan sia-siakan momen kelemahan kita. Jangan sia-siakan dengan menjadi kecewa, dengan menjadi pahit hati, dengan menjadi marah, dengan menjadi tidak percaya dan meragukan Tuhan. Pakailah momen kelemahan kita untuk membawa kita pada mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita bersyukur kita punya kesempatan. Oh, aku sedang dilatih untuk hanya berharap kepada Tuhan. Aku tahu aku tidak bisa mengandalkan manusia, aku tidak bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Inilah kesempatan aku belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Haleluya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan adalah bagian dari hidup. Terkadang kita tidak memahaminya karena kita tidak bisa melihat blueprintnya Tuhan, cetak birunya Tuhan atas kehidupan kita. Gambaran secara keseluruhan Tuhan mau hidup kita itu seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena di slide berikutnya, hidup manusia, hidup Anda dan saya itu bagaikan sebuah puzzle. Anda tahu puzzle? Kalau Anda tidak tahu puzzle, saya kasih gambarnya, sengaja desainnya itu supaya Anda tahu maksudnya apa. Puzzle. Berapa banyak yang pernah main puzzle di sini? Waktu Anda masih kecil maupun sudah dewasa, ada orang-orang dewasa tertentu yang suka sekali main puzzle.
Hidup Anda dan saya itu ibarat puzzle. Kalau Anda beli puzzle, di kotak luarnya kita tahu, oh jadinya nanti seperti ini. Ini pemandangan yang indah, ya kan? Apapun jenis puzzle yang Anda beli, kotaknya pasti menunjukkan kepada Anda hasil akhirnya seperti apa. Tetapi Anda harus ingat bahwa puzzle yang Anda beli, puzzle yang adalah gambaran hidup kita ini terdiri dari banyak potongan-potongan, banyak kepingan-kepingan. Ketika Anda beli, Anda tidak langsung jadi puzzle-nya, tetapi ada proses di dalamnya. Anda harus pasangkan puzzle yang ini dengan potongan yang sana, kepingan yang ini dengan kepingan yang itu, supaya klop dan pada akhirnya menjadi sebuah gambar yang baik dan yang menarik. Tapi kalau Anda cuma ambil satu potongan puzzle saja, Anda mungkin akan bingung. Ini apa gambarnya? Kok jelek banget gambarnya? Ya, coba lihat ilustrasi di slide berikutnya. Mungkin hidup Anda itu seperti ini. Tuhan maunya hidup Anda semuanya baik pada akhirnya. Baik itu bisa jadi kalau karena otak kita manusia sangat terbatas, perlu dibantu dengan ilustrasi. Mungkin hidup Anda seperti pemandangan gedung pencakar langit dengan penerangan yang gemerlapan. Atau hidup Anda seperti pemandangan alam yang sangat indah. Tetapi ini hasil akhirnya. Setiap puzzle beda hasilnya. Setiap kehidupan kita, tujuan akhir hidup kita berbeda dari seorang kepada orang yang lain. Tetapi Tuhan ciptakan semuanya baik. Jadi kalau hari ini semuanya sedang tidak baik, Tuhan belum selesai. Dan Anda masih bernafas, itu berita baiknya. Artinya jangan mundur, jangan menyerah, maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Nah, dalam kehidupan kita seringkali yang terjadi, coba di slide berikutnya, pemandangan yang indah ini, waktu kita beli puzzle-nya, masih berantakan susunannya. Dan kalau kita cuma ambil satu keping, satu potongan, apa coba kita ambil yang bagian ini? Apa cuma hitam gini? Kita nggak tahu. Karena kita tidak memahami nanti seperti apa gambarannya. Tuhan maunya apa hasil akhirnya. Dan setiap kepingan ini mewakili bagian dari kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif. Ada yang hidupnya selalu positif. Semuanya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ada berita baik dan ada berita buruk. Bahkan di Alkitab dikatakan ada hari baik dan ada juga hari jahat. Makanya di sini saya tulis, ini hanya contoh, tentunya Anda bisa taruh kata yang lain kalau Anda terpikir atau Anda alami dalam hidup Anda. Kepingan-kepingan puzzle dalam hidup Anda terdiri dari Anda dikasihi, Anda dipuji, Anda disanjung. Tetapi ada kalanya Anda merasa frustrasi, Anda merasakan tekanan di dalam hidup Anda sehingga Anda stres. Ada kalanya Anda merasa dipedulikan ketika orang-orang memperhatikan hidup Anda dan berbuat baik kepada Anda. Ada kalanya Anda dipromosi, tetapi ada kalanya juga Anda masuk di dalam musim masalah dalam hidup Anda. Semua kepingan puzzle ini harus dikonekkan satu sama lain supaya Roma 8 ayat 28 berlaku dalam hidup Anda. Amin. Kalau Anda mengerti, terutama ibu-ibu pasti mengerti, yang namanya garam dapur. Betul. Itu sangat penting perannya di dalam hal memasak, benar nggak? Betul. Tahukah Anda garam dapur terdiri dari dua elemen
yang kalau dipisahkan secara individu keduanya beracun. NaCl. Coba Anda konsumsi Na sendiri, keracunan tubuh Anda. Anda konsumsi hanya Cl dalam hidup Anda, pasti keracunan. Tetapi ketika digabungkan menjadi NaCl, masakan Anda dipuji suami, dipuji anak-anak. Itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan ambil dua peristiwa atau lebih yang sangat beracun bagi hidup kita. Serangan iblis, serangan mulut yang ember bocor, ya kan? Beracun. Tuhan gabungkan menjadi penyedap di dalam hidup kita. Haleluya. Atau hidup Anda seperti yang pasal kedua, penuh dengan sakit hati. Tetapi ada orang yang disegani, orang-orang hormat pada hidup Anda. Ada kekecewaan, ada tragedi, ada mengalami kehilangan. Tetapi Tuhan melindungi Anda. Ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ini kepingan-kepingan puzzle yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan Anda harus sabar menanti prosesnya Tuhan menaruh kepingan-kepingan puzzle ini pada tempatnya, sehingga segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Seringkali kita tidak memahami kehendak Tuhan karena kita belum melihat rancangannya secara keseluruhan. Tapi firman Tuhan katakan, teruslah melangkah, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Anda dan saya berkenan bukan karena kebaikan kita. Anda dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena darah Yesus. Amen. Karena kebenaran Anda itu seperti kain yang kotor. Karena itu kalau mendekat sama Tuhan, jangan bawa kehebatan hidup Anda. Bawa darah Yesus. Haleluya. Karena itu dalam kehidupan ini diperlukan iman. Karena kita tidak bisa tahu akhirnya seperti apa. Yang kita tahu baik, yang Tuhan janjikan baik, semua mendatangkan kebaikan. Tapi kan kita nggak tahu jadinya seperti apa. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan kita tidak membuat kesalahan. Haleluya. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada 4 contoh. Di slide berikutnya, contoh yang pertama dari kehidupan Rasul Paulus. Inilah contoh yang baik. Orang yang tidak menyia-nyiakan kelemahannya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, karena dianggap pengajarannya itu anti Romawi, Paulus dipenjarakan. Dia disiksa, didera, ditaruh di penjara yang paling dalam. Dan kalau Anda tahu kondisi penjaranya Paulus, Anda mungkin berpikir, di penjara kan, ya udah memuji Tuhan gampang. Aku tetap bisa berdoa. Karena Anda tidak tahu kondisi penjaranya Rasul Paulus. Kondisi penjaranya Rasul Paulus itu dekat selokan, tempat saluran pembuangan manusia. Bau, gelap, tidak nyaman, becek. Dalam kondisi seperti itulah, di ayat yang ke-25, Paulus dan Silas mulai berdoa dan memuji Tuhan yang mereka sembah sampai belenggunya terlepas. Inilah yang harus Anda lakukan ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Pujilah Tuhan dan berdoalah sampai belenggu Anda lepas. Haleluya. Dan pada akhirnya Rasul Paulus
Dia disiksa loh di situ. Sebelum dia dibelenggu, dia disiksa. Sambil dibelenggu, dia disiksa. Tetapi ayat yang ke-31, ketika pintu-pintu penjara terbuka karena terjadi gempa bumi, Rasul Paulus tidak kepahitan. Dia tetap memberitakan Injil. Dia bisa saja waktu kepala penjara mau bunuh diri, dia bisa saja ngomong begini sama kepala penjaranya, "Go to hell! Pergi aja ke neraka, mati kau, rasain kau." Tapi Rasul Paulus tidak ngomong seperti itu. Dia bilang apa? Bertobatlah. Dia tunjukkan jalan keselamatan. Bukan hanya engkau yang akan selamat, keluargamu akan selamat. Coba kalau kita yang disiksa, syukurin lu, kalau perlu sampai 7 generasi lu terkutuk. Rasul Paulus tidak, saudara. Kadang Anda itu harus menghayati dan menjiwai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab ini. Kalau cuma baca doang, kita nggak merasakan. Anda baru diomongin aja udah ngambek. Rasul Paulus enggak, dia tetap beritakan Injil. Pada akhirnya kepala penjara itu lunak hatinya. Dialah yang membersihkan bekas lukanya Paulus. Paulus memanfaatkan ketidaknyamanan. Ini kelemahan. Paulus memanfaatkan kelemahan dalam hidupnya untuk tetap menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Itu artinya Anda tidak menyia-nyiakan kelemahan Anda. Tapi kalau Anda disakiti orang, Anda marah, Anda menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Rasul Paulus tetap memuji Tuhan di tengah ketidakadilan.